Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan bagian kontrol kategori. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara menampilkan data per kategori yang dipilih. Untuk baris ketujuh ini mulainya hingga ke baris 24 tidak akan saya jelaskan karena sama dengan di function construct sebelum-sebelumnya. Kemudian di sini mulai kita masuk pada bagian baris ke-26, kita buat dengan pembatasan berapa jumlah data yang akan ditampilkan. Di sini saya mengatur dengan jumlah 9 data kategori. Nah, kemudian di bawahnya adalah function read dan di bawahnya lagi adalah generate pegging yang berguna untuk membuat halaman dalam listing atau penampilan data kategori yang dipilih ataupun subkategori ataupun subkategori. Yang codingnya mirip-mirip dengan bagian produk ataupun katalog produk, jadi tidak akan saya jelaskan. Kemudian pada bagian 29, nah di sini mulai dari penjelasan read ini, saya mulai dari pada bagian parameter ID. Ini kita ambil istilahnya parameter apa ataupun berdasarkan apa yang akan ditampilkan datanya. Nanti kan kita akan menampilkan data itu berdasarkan selak ataupun kategorinya. Di sini ada baris yang namanya dislot helper array clean yang kita akan menampilkan array. Kita ingin menampilkan helper clean yang nantinya akan kita gunakan bagian clean 2-nya untuk membuat suatu judul dari suatu halaman itu tidak mengandung tanda minus ataupun tanda koma ataupun tanda lainnya. Contoh misalkan ini saya buang clean ini saya buang, kemudian ini saya buang juga, ini saya buang juga, saya simpan, kita refresh. Nah, dia akan menampilkan tanda minus. Dengan adanya function clean 2 yang sudah dibuat, maka kita bisa langsung menampilkan tanpa tanda minus. Kemudian pada baris kesini kita berguna untuk menghitung jumlah segmen ataupun segmen array dari data yang akan ditampilkan, terutama pada bagian URL-nya nanti. Kemudian offset pengaturan default awalnya untuk dinyatakan sebagai 0. Nah, di sini mulai dari baris ke-38 hingga ke 78 merupakan bagian untuk percabangan if, yang dimana kalau misalkan segmennya itu 3 akan ditampilkan apa, 4 dan 5 yang akan ditampilkan sebagai data yang mana. Nah, kita mulai dari pada bagian segmen 3, yaitu apabila Anda lihat di sini adalah segmen ketiga kategori. Apabila seterusnya adalah bagian subkategori seperti ini. Oke. Nah, jadi kita mengatur jika segmen itu sama dengan 3 dan tanda dan segmennya 4, maka akan dan lagi jadi ada 2 penambahan dan si segmen 4 itu adalah angka dengan menggunakan is numeric, maka kita akan menampilkan datanya. Jadi kita siapkan data namanya title ini berdasarkan segmen yang akan ditampilkan. Nah, kalau yang pada bagian pertama ini adalah kategori, di sini merupakan subkategori dan di sini adalah subkategori. Nah, seperti Anda lihat di sini pada bagian if segmen 4 sama dengan 4, kemudian offset sama dengan segmen 4, ini merupakan style coding tanpa menggunakan bracket. Jadi if-nya itu langsung tanpa menggunakan bracket atau tanda kurung kurawal seperti ini. Sebenarnya sama saja, namun itu kembali lagi style coding yang Anda terapkan. Kemudian this data product row, kita mengambil data dari kategori model, function getlist by kategori. Yang saya coba lihat di model, kategori model seperti ini. Nah, jadi ada tiga parameter, utama select, limit, dan offset yang sudah kita siapkan di sebelumnya. Nah, di sini juga kita siapkan 3 parameter 1, 2, dan 3. Nah, kalau yang di product row itu untuk menampilkan datanya itu dalam format row atau baris. Produk untuk ditampilkan pada saat view-nya, mana view si kategori body di sini. Jadi product result. Sebenarnya untuk penambahan pengaturan result ini bisa dimasukkan di dalam controller, bisa juga untuk di dalam view seperti ini, itu terserah Anda. Kemudian lagi-lagi ada 3 tingkatan seperti ini. Jadi kalau di atas ini kita menampilkan data dalam format row, dan di bawahnya atau di produk ini adalah format result dalam format yang akan digunakan untuk for each. Kemudian pagination yang akan disesuaikan dengan coding pagination atau di function generate pegging telah kita buat. Begitu juga pada bagian subkategori dan subkategori. Pada bagian view-nya seperti ini hasilnya. Lagi-lagi sama juga untuk pembuatan kotak-kotaknya, yang berbeda cuma dari namanya saja.
dan kita tambahkan di sini. Jika si kategori itu tidak ada, maka akan ditampilkan belum ada data, atau data di dalam kategori ini, produk di dalam kategori ini tidak ada. Bisa juga nanti Anda ubah sendiri. Oke, mungkin penjelasan dari kategori untuk di bagian penampilan data per kategori ini saya anggap selesai. Nanti akan saya lanjutkan di video selanjutnya tentang bagaimana cara membuat kategori di menu navigasi bar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.